Biasanya saya dipanggil Dewi. Oh, Kak Dewi ya. Iya, Ustazah. Gimana nih kabarnya kamu? Saya kurang baik, Ustazah. Kamu kurang baik. Iya. Kurang baik seperti apa? Saya merasa gelisah, Ustazah. Jadi kamu hari ini merasa kurang baik dan merasa gelisah ya? Iya, Ustazah. Oke, ngomong-ngomong kamu sekarang sudah berapa? Saya sekarang udah kelas 1 SMA. Ya, kelas 1 SMA ya. Jadi ada apa nih kamu datang ke sini, datang menemui saya? Saya di sini ingin berkonsultasi dengan perasaan saya yang gelisah saat ini, Ustazah. Oke, kamu ingin berkonsultasi terkait perasaan kamu, perasaan gelisah kamu yang mengganggu kamu ya? Iya, Ustazah. Menurut kamu seberapa besar perasaan gelisah itu mengganggu kamu? Kalau kita rating dari angka 1 sampai 10, angka 1 itu terkecil dan angka 1 itu terbesar. Seberapa besar? Dan ini salah satu angka, seberapa besar perasaan itu mengganggu kamu? Angka 8. Angka 8 berarti cukup mengganggu ya. Iya, Ustazah. Kamu datang ke sini ingin berkonsultasi terkait permasalahan kamu, hanya ingin berkonsultasi biasa atau sekaligus ingin melakukan sesi konseling lagi? Sekaligus ingin melakukan sesi konseling, Ustazah. Melakukan sesi konseling. Namun sebelumnya kamu sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah, Ustazah. Ini pertama kalinya saya datang ke sini. Oke, karena ini pertama kalinya, Ibu jelasin dulu ya terkait sesi konseling itu apa, sehingga kamu punya gambaran nih apa aja yang akan kita lakukan nantinya. Iya, Ustazah. Oke, jadi sesi konseling itu merupakan layanan pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli, di mana di sini konselornya itu merupakan ibu dan konselingnya yaitu kamu ya. Iya, Ustazah. Oke, dan perlu kamu ketahui nih bahwa dalam sesi konseling ini dalam upaya pencarian solusi permasalahannya itu bukan hanya Ustazah saja, tapi kamu juga yang akan mencari upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Artinya di sini ibu hanya sebagai fasilitator saja dan semua pengambilan keputusan terkait dengan solusi yang akan kita pilih dalam memecahkan permasalahan kamu itu ada di kamu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Dan dalam sesi konseling ini ibu harap nantinya kamu bisa secara terbuka menyampaikan terkait permasalahan yang sedang kamu alami. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi atau merasa ragu untuk menceritakannya ke ibu, karena dalam sesi konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan ini ibu akan berkomitmen untuk menjaga seluruh hal-hal yang kamu sampaikan kepada ibu. Ibu tidak akan menceritakannya kepada orang lain atau membongkar rahasia yang hanya akan kamu ceritakan kepada Ustazah. Ya, sampai di sini apakah masih ada yang ditanyakan? Tidak ada, Ustazah. Jadi kalau tidak ada, coba kamu mulai ceritakan terkait apa permasalahan kamu sehingga membuat kamu merasa gelisah. Permasalahan saya dengan teman sekamar saya, Ustazah. Kamu memiliki permasalahan dengan teman sekamar ya. Permasalahan seperti apa itu? Seperti saya kan nggak suka ditegur, Ustazah. Nah, setelah saya di mondok, saya itu seringkali ditegur oleh teman kamar saya, Ustazah. Sehingga saya merasa gak enak, saya gelisah gitu, Ustazah. Oke, kalau boleh ibu tahu sejak kapan kamu ditegur oleh teman kamu itu dan kenapa teman kamu ditegur kamu? Sejak saya masuk ke pesantren kurang lebih 2 bulan. Dan sekarang kamu sudah masuk di pesantren sudah berapa lama?
dua tahun. 1 tahun, 1 tahun kan saya masih SMA, Ustaz. Oh ya, kamu baru SMA ya, dan kamu sudah 1 tahun masuk pondok pesantren dan kamu baru mendapatkan teguran ini sejak 2 bulan yang lalu ya, oleh teman sama kamu. Ya. Tegurannya itu biasanya karena apa dan berupa apa? Ya karena saya itu sering bangun kesiangan sehingga saya itu sering lambat untuk berjemaah dan berangkat ke sekolah. Jadi teman kamu itu menegur karena kamu sering terlambat bangun ya? Iya. Nah, oke. Terus bagaimana hubungan kamu dengan teman kamu setelah teman kamu itu menegur kamu? Ya kurang baik Ustazah hubungannya saya dengan teman kamar saya. Kurang baik. Karena apa? Karena itu Ustazah, karena kebetulan teman saya itu saya tidak apa itu Ustazah, tidak suka ditegur gitu. Karena kan saya nggak ditegur sama sekali kalau di rumah. Nah, setelah masuk pondok pesantren saya ditegur gitu Ustazah. Saya itu merasa nggak enak, gelisah gitu Ustazah kalau ditegur kayak gitu. Kamu tidak suka ya ditegur? Iya, tidak suka. Jadi saat kamu ditegur, sikap apa yang kamu berikan kepada teman kamu? Saya marah Ustazah. Mau kamu marah ya? Jadi itu yang menimbulkan konflik dan menimbulkan pertengkaran antara kamu dengan teman kamu ya? Iya Ustazah. Oke. Sebelum kamu bertengkar dengan teman kamu karena teguran itu, gimana hubungan kamu dengan teman kamu? Sebelum bertengkar ya saya baik-baik saja Ustazah. Teman biasa ya, biasa, barang biasa gitu. Namun setelah adanya konflik teguran itu, konflik ini kamu jadi kurang baik dengan teman kamu. Oke, biasanya apa yang kamu lakukan saat kamu mendapatkan teguran dari teman kamu? Setelah kamu bertengkar dengan teman kamu nih, biasanya apa yang kamu lakukan? Apakah kamu habis itu pergi mencari teman lain atau kamu tetap di kamar itu? Ya saya pergi mencari teman lain seperti teman di samping rumah, di samping asrama saya saja. Jadi karena kamu sudah memiliki hubungan yang kurang baik dengan teman kamu, jadi kamu mencoba untuk mencari itu ya teman lain. Iya, teman bukan seasrama gitu saja. Kemudian kamu kan tadi mengatakan nih kalau kamu merasa gelisah, gitu, kurang nyaman dalam hubungan kamu dengan teman kamu sekarang ini. Nah, lalu biasanya saat kamu merasa gelisah itu kamu ngapain? Apa yang kamu lakukan? Ya saya pergi dari kamar saya ke kamar lain gitu saja, saya bermain di sana gitu sama teman saya bersama saya. Tapi kamu di sini masih merasa bisa sedih gitu ya? Iya, kalau balik lagi ke kamar saya Ustazah. Kalau gitu sampai di sini kita mengetahui nih bahwa akar permasalahan atau awal mula munculnya permasalahan berupa konflik antara kamu dengan teman kamu itu karena kamu tidak suka ditegur oleh teman kamu, dan saat kamu ditegur malah kamu marah-marah gitu ya ke teman kamu, menunjukkan sikap yang kurang baik sama teman kamu, jadi kamu bertengkar sama teman kamu gitu. Iya Ustazah. Oke, sampai di sini kamu kan tadi sudah menceritakan ini terkait dengan pengalaman kamu dan faktor penyebab akar yang menjadikan kamu memiliki konflik dengan teman kamu. Nah, setelah kita diskusi ini terkait dengan permasalahan kamu tadi, Ibu dapat simpulkan bahwa akar permasalahan kamu ini berada pada sikap kamu yang kurang baik dalam menerima teguran saat ditegur gitu ya. Nah, yang dimana kalau dalam sesi kali ini kita akan mencoba untuk memperbaiki sikap kamu yang awalnya saat ditegur itu suka marah-marah dan kurang baik sehingga menimbulkan permasalahan dengan teman kamu menjadi lebih baik lagi, menjadi sikap yang lebih baik lagi sehingga saat kamu
tersebut, kamu bisa memberikan respon yang lebih baik dan tidak menimbulkan permasalahan yang berikutnya. Baik, Ustazah. Baik, kalau gitu di sini kita akan menggunakan dua teknik. Yang pertama itu ada namanya teknik analisis ego state. Yang kedua ada teknik role playing. Sudah pernah dengar dari kedua teknik ini? Tidak pernah. Oke, tidak pernah dengar ya. Jadi ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Nanti kalau misal ada yang belum kamu pahami, kamu tanyakan kepada Ustazah ya. Iya, Ustazah. Oke, yang pertama itu ada yang namanya ego state. Dan ego state itu merupakan sebuah sikap, perilaku, tindakan yang kamu tunjukkan saat kamu menghadapi suatu situasi. Sampai di sini bisa kamu pahami? Oke, bisa kamu pahami ya. Nah, dalam ego state ini dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada ego state anak. Nah, ego state anak ini merupakan sikap, perilaku, tindakan yang kurang baik. Biasanya ini memiliki ciri-ciri sikap atau perilaku yang dilakukan tanpa berpikir dahulu, impulsif, kata lainnya itu impulsif. Terus biasanya ini sikapnya itu terlalu kanak-kanakan sehingga menimbulkan permasalahan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Terus yang kedua itu ada namanya ego state dewasa, di mana ego state dewasa ini merupakan sikap, perilaku, tindakan yang lebih baik, lebih bijaksana sehingga dalam berinteraksi, dalam merespon suatu situasi itu tidak menimbulkan permasalahan dengan orang sekitarnya, gitu ya. Jadi ego state dewasa ini kebalikan dari ego anak. Dan yang ketiga ada namanya ego orang tua. Ego orang tua ini merupakan sikap, perilaku, tindakan orang tua yang mungkin mempengaruhi kamu dalam bersikap saat ini. Nah, menurutmu dari ketiga ego state ini, perilaku yang kamu tampakkan atau yang kamu tunjukkan saat ditegur oleh teman kamu tadi itu termasuk ego state yang mana? Ego state anak. Ego state anak. Kenapa? Karena saya suka marah-marah, tidak berpikir terlebih dahulu. Oke, benar sekali. Ibu rasa sampai di sini kamu sudah memahami ya terkait dengan ego state ini. Nah, menurut kamu dari sikap, tindakan, perilaku yang kamu tunjukkan tadi itu membawa dampak baik atau negatif? Negatif. Negatif ya, karena menimbulkan permasalahan dengan teman kamu, kemudian bertengkar sama teman kamu. Nah, kemudian menurut kamu ego state mana yang baik agar tidak menimbulkan konflik dengan teman kamu? Ego state dewasa. Ego state dewasa. Alasannya kenapa? Ya, karena ego state dewasa itu kalau tidak itu berpikir terlebih dahulu gitu agar tidak menjadi permasalahan ya. Ya, betul sekali. Bagus sekali ya. Sampai di sini berasa kamu sudah cukup memahami. Nah, kalau gitu kita lanjut pada teknik role playing. Dalam teknik role playing ini nanti kita akan bermain peran. Bermain peran seperti apa sih bermain peran? Nantinya Ustazah akan berperan sebagai kamu saat ditegur oleh teman kamu, dan kamu akan menjadi teman kamu itu yang sedang menegur Ustazah nantinya ya. Jadi di role playing ini ibu nanti kita akan mempraktekkan terkait sikap yang lebih baik, tindakan yang lebih baik untuk ditunjukkan, untuk dilakukan saat kamu mendapatkan situasi yang sama, ya, yaitu situasi yang ditegur oleh teman kamu. Oke, kalau gitu kita langsung pada prakteknya ya. Iya, Ustazah. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Dewi, kok kamu telat bangun lagi sih? Iya, aku minta maaf, aku tidak sengaja bangun telat karena semalam aku tidur malam. Bukan, makanya jangan telat lagi. Kamu itu ditegur berkali-kali dengan saya. Iya, aku tahu ini pertama kalinya, namun aku benar-benar tidak berniat untuk bangun terlambat. Ya udah, lain kali jangan diulangi ya. Ya, aku akan berusaha untuk bangun tepat waktu, namun aku minta bantuan kamu ya nantinya jika aku tidak bisa bangun, tolong bangunkan aku sehingga aku tidak terlambat bangun lagi. Ya, baik Dewi.
Terima kasih ya sudah mengingatkan. Sama-sama Dewi, mari kita sholat berjamaah ya. Mari. Nah, sampai di sini sudah cukup ya. Sudah. Cukup, oke. Jadi seperti itu contoh ego dewasa yang dapat kamu lakukan untuk merespon situasi yang sama, yaitu situasi saat kamu ditegur oleh teman kamu. Nah, dari yang sudah kita praktekkan tadi nih, menurut kamu dengan cara respon ustazah tadi, apakah itu akan membawa konflik atau akan menyebabkan permasalahan dan pertengkaran dengan teman kamu? Tidak ustazah. Tidak ya. Jadi dari yang sudah kita praktekkan tadi dapat kamu coba praktekkan saat kamu menghadapi situasi itu, saat kamu ditegur oleh teman kamu, sehingga teguran yang tadinya hanya berniat untuk mengingatkan kamu, hanya untuk membuat kamu menjadi lebih baik, itu tidak malah menimbulkan pertengkaran, gitu ya. Iya ustazah. Oke. Apakah dari yang sudah kita praktekkan tadi, dari yang sudah Ibu tunjukkan tadi, sekiranya bisa kamu lakukan? Insya Allah bisa ustazah. Oke, insya Allah bisa ya. Kalau gitu gimana kalau kita coba terlebih dahulu sebelum kamu mempraktekannya setelah disponsing? Iya ustazah. Oke, di sini Ibu akan berperan, ustazah akan berperan sebagai teman kamu, dan kamu akan berperan sebagai diri kamu sendiri yang sudah ditegur oleh teman kamu. Oke? Iya ustazah. Oke, kita mulai ya. Ya. Dewi, kamu kok telat bangun lagi sih? Maaf ya, tadi malam aku tidur larut malam. Pasti kamu alasan kamu sering loh kayak gini. Enggak kok, saya beneran. Lain kali saya gak akan telat bangun pagi lagi. Tolong aneh ya, kalau saya telat bangun pagi lagi, tolong bantu aku untuk membangunkan aku ya. Oke, nanti aku akan coba bangunkan kamu ya saat kamu tidak cepat bangun. Tapi kamu janjikan untuk tidak telat bangun lagi. Kamu akan berusaha kan untuk tidak telat bangun lagi? Iya, saya janji untuk tidak bangun lagi, untuk tidak bangun telat lagi, supaya saya tidak telat untuk berjemaah yang berangkat ke sekolah. Terima kasih ya. Lain kali ingatkan lagi saya ya. Oke, sama-sama Dewi. Terima kasih ya. Oke, nah sampai di sini Ibu rasa kamu sudah cukup baik ya dalam mempraktekannya. Nanti karena tadi Ibu lihat kamu masih agak kaku dan agak gugup ya mungkin ya. Nanti bisa kamu praktekkan kembali, coba ulang kembali di setelah konseling ini. Ya, dan semoga dari apa yang sudah kita praktekkan kali ini kamu bisa mempraktekannya saat berhadapan dengan situasi langsung dan dapat memperbaiki hubungan dengan teman kamu. Iya ustazah. Saat ini kamu bisa coba bicarakan kembali dengan teman kamu terkait bagaimana perasaan kamu saat ditegur ya, sehingga teman kamu juga bisa membantu kamu dalam menghadapi permasalahan kamu ini. Oke. Oke. Nah, sampai di sini apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan kepada Ibu? Sebelumnya udah cukup ustazah. Udah cukup ya. Oke, kalau gitu sebelum Ibu akhiri sesi konseling ini, Ibu ingin bertanya nih terkait dengan perasaan kamu setelah mengikuti sesi konseling ini. Sebentar ya. Ya, nih di sini Ibu mempunyai emoticon stick. Nah, di sini ada gambar wajah tersenyum dan juga ada gambar wajah sedih. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kamu menggunakan emoticon stick ini. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti sesi konseling kita kali ini? Coba kamu tunjukkan emoticon stick yang mana yang menunjukkan perasaan kamu. Ini ustazah, saya bahagia sekarang. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah kita lakukan kali ini mampu membuat kamu merasa lebih tenang, menghilangkan rasa gelisah kamu dan menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi ya.
nantinya setelah sesi konseling ini berakhir, apabila kamu masih ada hal yang ingin disampaikan kepada ibu atau ada hal yang ingin kamu konsultasikan lagi kepada ibu, baik itu terkait permasalahan yang ini atau permasalahan lain, bisa kamu menemui ibu untuk mengadakan sesi konseling kita. Ya, terima kasih ya Ustazah. Ya, sama-sama. Jadi kamu siap ya untuk melaksanakan sesi konseling kita? Siap Ustazah. Oke, nanti terkait sesi konseling lanjutan akan kita diskusikan kembali ya terkait waktu dan tempat yang bisa kita lakukan dan kita gunakan. Ya Ustazah. Oke, sampai di sini Ibu ingin mengucapkan terima kasih ya kepada kamu karena kamu sudah mempercayakan Ibu untuk menjadi tempat bercerita, untuk membantu kamu dalam menyelesaikan permasalahan kamu. Ibu mohon maaf dan sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari sudut pandang atau ucapan Ibu yang menyakiti hati kamu. Tidak Ustazah, sebenarnya saya juga berterima kasih banyak Ustazah karena Ustazah adalah memecahkan masalah saya. Amin, semoga apa yang kita dapatkan saat ini benar-benar dapat membuat kamu merasa lebih baik ya. Amin Ustazah. Kalau gitu Ibu akhiri sesi konseling kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Oke ya, hati-hati ya.